Halo, selamat datang rekan-rekan kembali bersama saya Arif Agus Sukmandani dalam pembelajaran jaringan komputer. Dalam pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas mengenai layer transport atau transport layer. Dalam pertemuan ini, saya akan membagi menjadi 3 subtopik. Topik pertama adalah mengenai layanan lapisan transport atau layanan yang layer transport. Subtopik yang kedua adalah mengenai UDP, User Datagram Protocol. Subtopik yang ketiga adalah TCP, Transmission Control Protocol. Bahasan pertama mengenai layanan transport layer. Nah, dalam transport layer ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dari lapisan aplikasi. Jadi menerima layanan dari layanan lapisan sebelumnya, yaitu lapisan network. Terus tugas dari layer transport ini adalah pertama process to process communication. Yang kedua adalah enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi setiap layer yang diterima, jadi dalam proses layer network itu kan proses itu adalah dienkripsi dan didekripsi. Nah, yang dienkripsi, nah nanti baru dekripsi oleh di layar datagram di dalam transport layer. Terusnya adalah multiplexing dan demultiplexing. Nah, terus yang ini lain adalah flow control, mengatur jalur lalu lintas jaringan. Terusnya ada error control. Terusnya ada lagi namanya congestion control. Yang terakhir adalah connectionless dan connection oriented services. Bahasan yang kedua mengenai UDP. Nah, UDP ini terletak di antara application layer dan lapisan IP. Jadi fungsinya adalah sebagai perantara antara aplikasi dan jaringan. Nah, UDP menggunakan nomor port untuk berkomunikasi dari proses ke proses, atau bisa dikatakan process to process communication. Nah, UDP merupakan protokol transport tanpa koneksi yang biasanya tidak dapat diandalkan karena dia tipenya nge-broadcast. Jadi istilahnya adalah dia mengirimkan semua paket tanpa melihat tujuan yang sebenarnya. Jadi dia ngirimannya aja paketnya seluruhan, terima nggak terima ya dia tetap mengirimkan. UDP merupakan protokol yang sederhana menggunakan minimum overhead. Jadi jika suatu proses ingin dikirimkan atau mengirimkan pesan kecil ya, tidak terlalu peduli dengan keandalan atau yang tadi saya bilang, tidak peduli dengan siapa yang menerima saya dan apakah paket itu terima secara full apa enggak. Nah, itu UDP tidak memperhatikan hal itu. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari kotak dari UDP. Kontakan UDP di dalam TCP/IP protokol. Layanan UDP menggunakan konsep layanan namanya connectionless services. Jadi setiap user datagram yang dikirim UDP adalah datagram independen. Terusnya flow dan error control. Jadi tidak ada kontrol aliran karena tidak adanya mekanisme buka tutupnya. Jadi kalau seandainya koneksi sudah selesai, maka dia akan tutup connection, tidak ada. Jadi dia hanya ngirimin saja, open, udah, dia tidak menerima selama paket itu masih ada, dia kirimin terus. Nah, dia akan meng-close sendiri ketika paket sudah tidak ada yang harus dikirimkan kembali. Gitu. Terusnya ada namanya enkapsulasi dan dekapsulasi. Untuk mengirim pesan dari satu proses ke proses lain, protokol UDP enkapsulasi dan dekapsulasi pesan dalam datagram IP. Terusnya di dalam UDP juga dia melakukan konsep queuing. Jadi dia melakukan antrian terkait dengan port yang digunakan. Dalam protokol UDP ini sering banget digunakan untuk penerapan teknologi untuk voice ataupun video conference. Jadi kalau rekan-rekan menggunakan video conference, nah ini protokol UDP banyak digunakan untuk mendukung hal tersebut.
karena tipenya adalah dia nge-broadcast semua datagram. Jadi ketika kita misalnya kalau seandainya dalam protokol, kalau dalam VoIP misalnya, VoIP dia kan menggunakan port 5060. Nah, port 5060 itu kita tidak boleh blok ya, baik menggunakan firewall atau menggunakan ACL. Nah, itu karena protokol itu digunakan UDP sebagai transmit itunya dia, nge-broadcast IP-nya. Jadi port ini tidak bisa dilakukan ping ya. Jadi dia walaupun kalau kita mode ping melakukan replay, itu adalah memakai protokol TCP, tapi kalau UDP tidak. Jadi dia hanya bisa melihat portnya yang open berapa aja seperti itu. Paket UDP ini melibatkan 5 komponen. Yang pertama adalah control box table. Jadi UDP ini memiliki table box control untuk melacak port yang terbuka. Jadi dia ngelihat ada dia ngelihat beberapa state, yaitu contohnya misalnya free atau in use atau ID prosesnya dia nomor berapa, karena dia kan memiliki queuing gitu ya. Terus nomor portnya berapa dan nomor antriannya berapa, dia ngelihat seperti itu. Terusnya ada lagi namanya input queue. Jadi dia melakukan set antrian input. Jadi untuk inputan proses berapa yang sedang dilakukan. Nah, boleh seperti itu. Terus ada lagi namanya control block modul. Jadi dia melakukan pengelolaan terhadap table block control. Jadi ketika proses dia memulai, dia akan meminta nomor port dari sistem operasi, ya kan, dan sistem operasi melihat port berapa yang bisa digunakan, ya kan. Terusnya dia akan dia mengenali itu sebagai port yang akan digunakan sebagai lalu lintas datanya. Nah, terus ada namanya input modul, menerima user datagram dari IP. Yang terakhir adalah output modul. Output modul itu untuk bertanggung jawab untuk membuat dan mengirim datagram.